tema hari ini kan maraknya situs judi ya. Sejak tahun berapa aktivitas judi ini dilakukan? Kalau judi sebenarnya di kampung sudah pernah judi, umur 20 tahun sudah judi di kampung. Judi ya. Tapi sudah jadi pengusaha, sudah memimpin usaha, sudah pernah terlibat judi. Sehingga tahun 90-an itu ya membuat usaha jadi bangkrut lah. Oh, bangkrut karena judi? Ya, salah satu. Artinya abang percaya bahwa judi itu membangkrutkan semua sisi? Ya salah satu ya faktor ekonomi, kedua juga akan merusak kehidupan rumah tangga, juga sisi ya, hubungan bisnis, kepercayaan pasti akan hilang kalau judi. Kalau kita bangkrut karena usaha jatuh atau kebakaran, usaha itu umumnya dia bisa bangkit karena teman masih akan bantu. Kalau judi akan membuat teman hilang kepercayaan. Ya. Karena berapapun dia kasih barang terus akan kembali lagi. Yang paling bahaya judi itu apakah modal sendiri atau di bandar? Kalau orang sudah candu judi, dia nggak akan lihat modal sendiri, pokoknya uang di tangan dia uang dia lah. Itu caranya. Jadi itu yang sangat merusak. Itu yang sangat bagus. Karena sudah masuk dalam kecanduan judi. Jadi kita nggak bisa mau besok mau dibuka sama teman usaha itu urusan nanti. Nah ini bahaya. Ya ada titik baliknya kita ya bersyukur kita bisa nyadari terus kita bisa membangun dari sesuatu yang tidak baik menuju yang lebih baik. Lebih baik ya. Nah, apa tipsnya itu ketika orang sudah akut tentang judi atau kecanduan dari judi, masih bisa nggak untuk kembali untuk tidak melakukan hal-hal itu? Sebenarnya hal yang mudah ya. Kalau judi itu kan bersikap mental. Ya kalau kita punya tekad ya, dan ini sangat punya kaitan dengan keimanan. Jadi itu yang saya bilang terlepas dari agama manapun, umumnya mengajari sesuatu yang baik bahwa judi itu tidak baik. Nah, saya dalam hal ini kenapa punya nama Abraham karena saya punya komitmen bertobat, saya dibaptis dan saya datang Nasrani dikasih nama Abraham, ada nama yang sangat besar, nama Ibrahim dan Bapak orang beriman, Bapak segala bangsa. Paling nggak itu bisa menjadi pemacu bahwa saya tidak boleh sembarangan. Karena melekat nama itu ya, nilai bapak daripada seluruh segala nabi bangsa, ya. dan Bapak orang beriman. Nah itu di situ lah kita tumbuh harus jaga komitmen ini sehingga kita pelan-pelan ya nggak semudah melepaskan hal yang dulu. Dalam memulai judi saat itu, untuk abang ya, apakah itu ada faktor karena kejenuhan atau pergaulan? Kebanyakan sih pergaulan dan kalau sekarang mungkin ya sangat masif di medsos itu akan yang membuat orang tergiur. Jadi kalau dulu umumnya di pergaulan, kalau sekarang ya pergaulan dari medsos. Jadi kita kan tertarik, apalagi situasi kondisi ekonomi ya bilang tidak baik masih oke lah ini, tapi akan mempengaruhi kita punya pemikiran instan bagaimana dapat ini. Sekarang kan marak ya, saya lihat melalui peningkatan teknologi ya, digital ya, terus kemudian ada aplikasi yang ragam lah itu di sosmed. Saya lihat juga ada berbagai macam
aplikasi yang apa namanya penawaran. ya penawaran yang meraih orang untuk supaya iseng untuk bermain judi. Nah, dengan adanya demikian, apa tanggapan Abang? Ya, kalau saya melihat situasi ini nggak mudah. Kalau kita sebagai orang tua dalam konteks untuk edukasi anak-anak kita, pengawasannya harus. Pengawasannya harusnya. Jadi nggak boleh dilepas. Ya, tentunya juga kembali kepada bagaimana bahwa setiap keluarga harus bisa berperan untuk melindungi, menjaga anak supaya bisa lepas dari tawaran dan cengkeraman penawaran. Karena sekali dia masuk di situ sangat sulit karena sangat mudah main judi online. Oh gitu ya. Mudah sekali kan, aplikasi udah ikut main. Kalau judi online nggak gampang. Ya karena moto pendidikan kita kan pendidikan bebas tuh. Iya. Apa Mek? Apa moto pendidikan kita sekarang? Belajar bebas atau bebas belajar? Bebas belajar. Nah bebas belajar artinya jangan sampai nanti moto pemerintah dalam rangka bebas belajar sampai sejauh ini tuh belajar. Kalau saran saya sih pemerintah jangan cuma menghimbau, harusnya dibentuk satu khususnya mungkin ya aparat hukum ya. Kalau yang dikejar ya cuma apa tuh provider atau bos-bosnya berjudi ya nggak akan tuntas. Jangan tuntas ya. Yang perlu harus protek adalah edukasi masyarakat Oke. bahwa harus masif juga bahwa judi ini berbahaya, ada merusak, sehingga ya itu akan menjadi satu ya perisai loh. Setiap orang dia akan masih ngerem ya, termasuk juga ya harus menggerakkan toko-toko agama ya, semua lah sisi agama itu bisa memantau jemaat ya jamaah-jemaahnya supaya ya dikontrol. Kalau nggak modal HP aja seluruh dunia bisa dijelajahi sekarang. Artinya kalau saya ambil kesimpulan, apa menurut Abang pemerintah membiarkan atau ada kelengahan sehingga kebablasan? Awalnya mungkin tidak terlalu intensif memantau. Mungkin sesudah muncul efek negatifnya baru, tapi ini belum maksimal juga. Walaupun tiap hari ditutup aplikasinya oleh Menkominfo, tutup satu muncul 100. Oh iya. Dalam aplikasinya ya gampang dibuat aja. Makanya sampai hari ini kan ditutup udah ratusan ribu, tapi masih ada. Iya, dalam sisi hukum ya bahwa perjudian ini kan memang sudah perbuatan tindak pidana. Pasal 303 dan seterusnya. Artinya sebenarnya masyarakat kan mesti harus diawasi oleh pemerintah agar perjudian ini tidak boleh dilakukan. Nah, apalagi kan penawaran situs-situs perjudian ini kan terang-terangan di. Berarti menurut Abang cyber di kepolisian berfungsi nggak? Fungsi kalau pandang kita fungsi ya, tapi sebenarnya ini harus lebih intensif dan lebih masif lagi untuk memberi edukasi melalui berbagai lini. Tidak bisa cuma ya sebenarnya harus melibatkan misalkan toko-toko agama ya, karena di situ akan bangun keimanan yang baik sehingga setiap orang punya proteksi sendiri. Bang, maaf ya, APBN kita setiap tahun
mengeluarkan 20% untuk pendidikan di setiap lembaga kementerian, 17 kementerian. Artinya kalau saya hitung secara statistik, itu kan 400 triliun. Terus tadi kan berbenturan dengan bahwa tidak ada edukasi, tidak ada apa. Mungkin skala prioritas, karena kalau yang anggaran gitu-gitu itu kan mungkin basicnya untuk ya subsidi pendidikan dan lain. Tapi hal ini kan baru muncul dalam fenomena cuma mungkin nggak sampai 5 tahun yang berjalan. Jadi pemerintah pasti ya kalau nggak diantisipasi lebih awal memang selalu kalah di belakang. Jadi mau menyelesaikan persoalan tetap di belakang agak sulit. Jadi kalau anggaran gede itu sasarannya yang harus diprioritas kembali seperti apa yang untuk menahan lajunya penawaran masif judi online ini, termasuk juga membangun ya pendidikan masyarakat sehingga dia bisa punya alat, dia punya iman yang bisa membatasi bahwa itu tidak baik. Ya, sesungguhnya kalau kita bicara perintah konstitusi bahwa di sana kan negara menjamin pendidikan, sehingga dari hasil pendidikan itu masyarakat jadi cerdas. Nah, kalau masyarakat cerdas, berarti masyarakat semua harus paham hukum. Karena sendi hukum itu baru bisa diberlakukan pada orang yang waras akan hukum. Minimal mengerti agar dia tidak melakukan. Seperti orang gila tidak boleh dilakukan. Ya. Nah, pertanyaan saya, masyarakat Indonesia sudah paham nggak sih? Kalau paham mungkin secara presentasi belum maksimal, karena dari lihat secara general masyarakat Indonesia sekarang kan cukup besar, 280 juta ya, apalagi milenial katanya sekarang 56, hampir 60%, berarti hampir 160-an juta. Artinya yang paham hukum mungkin secara presentasi masih jauh di bawah harapan Indonesia, karena ini harus berkelanjutan. Dan masalah pemaham hukum itu juga bukan otomatis dia sudah bisa safe event untuk menahan ini. Harus sangat dimaksimalkan dari segi pendidikan agama. Pendidikan umum tidak akan banyak menolong membuat masyarakat bisa menjaga. Oh, jadi harus ada pendidikan agama spiritual ya. Walaupun pelajaran agama sudah dihilang-hilangin juga tuh kayaknya. Tapi minum dulu lah kita ya. Minum dulu kita ya. Indra ini pernah melakukan hal-hal yang katakanlah modus penipuan. Ya, di situs online ya. Melalui situs online. Ya, Mas. Atau program tertentu. Ya. Apa sebenarnya yang dilakukan Indra? Jadi saya pernah kerja di warga negara asing lah. Warga negara asing, dia merekrut para pekerja Indonesia lewat media sosial kan, bilang untuk kerja di PT atau di kantor jadi admin. Tapi setelah kalau kita mereka kita bisa menjadi upscale. Itu lamar. Jadi kita langsung dipanggil, ketemu, dijemput, langsung dibawa ke kantor Kantornya ada di Indonesia atau di luar di negeri? Indonesia. Di Indonesia, oke lanjut. Ya. Gimana? Ntar kita dikasih tahu kamu bisa bahasa Inggris atau Mandarin, kan bisa dua-duanya, gaji kamu 10 juta. Kalau salah satu Inggris atau Mandarin gaji kamu 6 juta. Tapi kalau nggak bisa dua-duanya, kamu bisa ngetik atau apa, gaji kamu 6 juta. Jadi kerjanya kita menipu apa sih? Jadi
saya ini. Berarti waktu itu begitu diterima ada bagiannya, bagian khusus. Ada. Nah berarti Indra bagian yang bikin supaya perempuan luar negeri cinta kepadamu. Iya betul. Mulai modus tadi. Iya. Nah ada lagi tapi teman yang bagian untuk meraih wanita-wanita Indonesia. Nah, kalau buat bagian wanita Indonesia kita nggak ada teman. Kita itu bagian sindikat yang lain. Cuman kalau pas saya bekerja Khusus luar negeri. khusus luar negeri. Kalau yang bagian Indonesia itu sindikat lain gitu. Oh ada. Ada lagi. Artinya ada teman punya kawan ya. Iya. Jadi dia ada di bagian sindikat lain. Itu biasanya kalau yang nyasar orang Indonesia itu dia pasti bekerja di luar negeri. Kayak di Oh, Kamboja, oh. Myanmar, Filipina. Oke. Jadi kalau kita di Indonesia kita menyasarkan orang luar negeri. Oh berarti itu sebenarnya cuma kalau menurut saya itu pengalihan lokus delictinya, pengalihan wilayah hukum saja itu sebenarnya. Itu delik itu cara bagaimana ya menghindar dari hukum. Itu berarti ada yang ngajarin juga penegak hukum itu oknum itu. Oke, saya kembali ke Indra ya. Indra, berapa lama kerja? Saya kurang lebih hampir dari bulan 7, 4 bulan lebih lah, 4 bulan sampai 6 bulan. Berapa banyak ikan hasil pancinganmu? Kalau saya nggak, kurang begitu banyak karena kita kerja gitu pasti ada perasaan nggak tega juga. Oke. Apalagi kalau kita bersama korban, dia seorang janda terus kita mau bohongin gitu duitnya kan berapa puluh ribu dolar atau berapa ribu dolar, kita juga nggak merasa tega gitu. Kebanyakan suka begitu kita skip atau kita bilang kepada pengawas ini nggak bagus atau apa. Oh, ada pengawas, ada semua ya. Berarti ini bagian jaringannya atau organisasi toh? Bisa dibilang seperti itu. Bisa seperti itu. Oh, berarti kelompok ini besar dong berarti ya. Waktu saya bekerja satu perusahaan aja bisa berjumlah 30 orang lebih, bahkan bisa lebih. Oke. Pengawas itu 2, itu bukan orang pengawas 3, 2 orang WNA, 1 orang kita buat translator. Artinya itu hanya satu bagian 30 orang itu khusus satu aplikasi, Satu kantor enggak? Satu kantor. Satu kantor, satu company. dengan tujuan bagian untuk disasarkan wanita luar negeri. Iya, Thailand, Filipina, Vietnam. Nah berarti banyak dong jaringan tadi yang misalkan yang sudah bangun tadi kedudukan hukumnya tadi bekerjanya operasinya di luar negeri tadi untuk memakan korban Indonesia. Pasti banyak. Banyak ya. Bayangkan satu orang aja kita memegang misalkan 4 dating aplikasi. Oke. Aplikasi apa ya? Semacam Tinder, Bumble, CMB, terus Omi, kayak aplikasi dating kayak Badoo. Jadi modus penipuan itu baru bisa dilakukan bagi seseorang yang punya aplikasi yang dimaksud. Iya, bisa. Jadi kita kok di situ kita memilih avatar. Kita cari cowok-cowok yang ganteng, yang keren buat jadi avatar kita di aplikasi dating. Oke, berarti pemirsa, pendengar radio kita dan sahabat kostum, hati-hati dengan Pria-pria ganteng. pria-pria ganteng Di aplikasi dating. kayak ini. Kalau mau nyari kayak ini, nah Sudah berumur. ya sudah berumur. Tapi hati-hati juga ya memunculkan atau mengklaim aplikasi tertentu ini maksud tadi ya, karena hanya itu cara seseorang atau kelompok orang untuk melakukan modus-modus tertentu ya dengan penipuannya ya. Kalau kita pikir teknologi kan apa mungkin cowok ganteng, cowok keren tuh nyari seorang pasangan tuh di aplikasi dating. Sedangkan di dunia real pun dia punya banyak duit, punya apa pasti cewek mana pun pasti kan mau. Kita mikir Logikanya ya. kita pakai logika seperti itu. Pasti kalau banyak cowok yang itu, kalau kita minta video call pasti dia dengan 1000 alasan. Nah, cara kamu melakukan boleh dong bagi tips sedikit sama
penonton dan pendengar kita. Melakukan love scam ini. Iya. Paling pertama kita say hello, terus nanya what's your name atau dan lain-lain. Terus dari itu kita minta line, ya kita pakai aplikasi lain. Kita ngobrol di line. Semua tergantung negara sih. Negara itu dia chatting sosialnya itu lebih banyak memakai apa. Misalkan Thailand kan dia pakai line banyaknya. Kalau Indonesia kan WhatsApp. Oke. Kalau sudah dekat, 1-3 hari itu masa perkenalan, kita tanya pekerjaan dia punya mobil atau enggak, terus silsilah keluarganya seperti apa. Udah 4-7 hari itu masa pendekatan, pacaran. Nah, apa yang membuat Indra awalnya ingin melakukan pekerjaan itu? Awalnya sih tidak ingin melakukan, tapi karena sudah nyampe sana, masih kita mundur lagi, ya udah mau kita lakuin. Jangan yang kita naik nama juga sih sebenarnya. Nah, saya cuma mau berpikir saja sebenarnya dalam kacamata kostum ya, kacamata hukum saya. Itu kan berbadan hukum. Kalau ada kantor, ada buka lowongan kerja, berarti kan ada badan hukumnya. Kalau ini dia tidak ada badan hukum, karena dia menyebarkan lowongan pekerjaan itu melalui Facebook, media sosial. Berarti kembali ke pemerintah lagi harus lebih ketat ya, untuk mengawasi kan. Kalau orang buka lowongan kerja kalau nggak ada badan hukum berarti kan itu kerjanya di langit ketujuh kan seperti itu. Di dunia hayalan lah itu. Dunia hayalan, oke. Nah, berapa bulan kerja? Kurang lebih 4 bulan. Nah, pertanyaan saya itu supaya pemirsa itu dapat mengambil satu hikmahnya. Apa yang membuat Ade Indra sampai harus ada di kursi ini? Ya agar masyarakat kita tuh lebih pintar dalam mencari pekerjaan. Jangan mau di dalam media sosial itu diiming-imingi gaji besar atau apapun. Bayangkan saja kalau misalkan keluarga kita yang terjadi seperti itu bagaimana. Itu terkena masalah satu anggota keluarga kita. Ya kita juga pasti sedih. Soal love scam itu dibilang kejam. Pasti kalau misalkan ada yang sampai frustasi kan dia kan bisa sampai minjem duit. Kan kalau di Thailand kan sumber uang itu paling gampang. Dia berharap itu kan bakal balik lagi. Kalau misalkan dia udah tertipu otomatis dia pasti bunuh diri. Oh, pertanyaan saya kenapa harus ditanya sasaran? Kalau menurut yang diajarkan kepada saya tuh Thailand tuh karena wanita itu lebih banyak kesepian. Karena cowok-cowok Thailand tuh matre, lebih banyak selingkuh. Oh gitu. Jadi kesepian ya. Dan ada saingannya juga kali kenapa ya bencong di sana ya. Ya kan, makanya lebih banyak lady boy. Oke, kapan tepatnya Indra berhenti melakukan hal ini? Kurang lebih 3 minggu yang lalu. 3 minggu ya. Masih anak. Masih hangat bisa. Ini gara-gara kostum aja ngundang ya supaya ya, pemirsa dan pendengar Radio Tirta betul-betul sangat ingin ya agar kita tidak salah langkah. Apa yang membuat Indra untuk berhenti? Karena rasa iba juga di hati. Rasa iba. Pengalaman yang benar-benar pahit lah. Apa yang pahit itu? Ya pengalaman yang pahit aja kita sampai di polisi gara-gara kebunuhan. Oh gitu ya. Oh artinya kesentuh hukum ya. Ya, Berarti bosnya nggak kuat dong? bukannya bos sih, bukannya. Saya juga ngomongnya kurang tahu kok soal bos. Kan ada yang bilang kan kalau misalkan ada apa-apa, bos tanggung jawab atau apa, ada semua bullshit semua itu tanggung jawab. Karena setahu saya bahwa jika ada, ini pengalaman saya dalam membaca terus mendengar, nonton film juga gitu, bahwa di kelompok mafia itu biasanya konsistennya tinggi itu bosnya. Mungkin bagi mereka tuh
kayak kita tuh pekerja Indonesia cuma sebagai alat pekerja doang gitu, jadi yang penting orang mereka selamat, masa bodoh sama orang Indonesia. Berarti kalau bahasa sosial kita, orang luar datang ke sini cari budak aja ya, Nah, iya. di wilayahnya sendiri ya. Nah, ini saya rasa pemerintah tolong mendengarkan ini. Berarti banyak masyarakat kita yang dibudak di atas rambinya sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi begitu kena kesentuh hukum, nggak tahu jawab bosnya itu. Ada. Jadi kita semua tuh masing-masing urus diri sendiri aja udah. Tapi pas melamar emang nggak ada. Ini nanti saya lindungi saya gitu. Ada omongan seperti itu. Ada omongan janji Ada seperti itu. Tapi cuma janji manis saja. Tidak terbukti sama sekali. Baru Indra sadar ya Iya. bahwa kedatangan oknum investor tadi yang katakanlah akan tanggung jawab akan membangun perusahaan dalam rangka merekrut ya tenaga kerja, bullshit ya. Bullshit, semua bullshit. Bullshit ya. Buat masyarakat. Jadi pinjol itu kan memang sama seperti online, banyak ditutup, kan juga ribuan aplikasi pinjol yang ilegal. Iya. Nah, artinya kalau saran kami ya dari kostum Bu Naudi, kalau ada tekanan-tekanan seperti itu silakan laporkan kepada pihak berwajib. Atau kalau ada sifatnya tadi ada penekanan secara kejiwaan atau komunikasi yang nggak baik, yang nggak nyaman ya tinggal di blok atau jangan diladeni saja. Kalau tidak merasa tadi melakukan pinjam-pinjam. Nah karena secara hukum ekonomi dan regulasi ya bahwa uang yang jatuh ke bank atau uang yang tadi dialirkan di bawah bank, finance segala macam atau leasing ya, itu kan uang rakyat. Jadi uang APBN yang diturunkan mulai Kementerian Ekonomi lalu jatuh ke Bank Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Artinya di sini harus lebih santun, karena yang diolah bank itu kan lembaga pengelola keuangan yang ditunjuk oleh negara dalam rangka tadi pemerataan ekonomi. Harusnya lebih santun ke rakyat, jangan mesti kayak gini, itu maksudnya. Ada sisi lain, jadi kalau pinjol itu sebagian pemodalnya kan bukan juga modal sendiri, dia pinjam bank Ya. dan bunganya itu kan cukup tinggi, kayak kembali kepada ini sebenarnya ini ditawarin sesuatu tergantung pelaku, bisa manfaat yang baik ya jadi baik ya, tapi kalau tidak bisa punya satu filter ya dalam diri ya kita ya harus menjerumus. Nah pinjol ini kan saya ini karena itu modifikasi dari perkembangan zaman. Dulu saya kalau cerita dulu saya mau pinjam di bank tuh wah nggak mudah, mesti aplikasi pakai terus harus. Kenapa mudah pinjam untuk pinjol? Karena hanya modal KTP. Modal HP langsung disetujui 5 juta langsung masuk rekening. Nah, saya yang butuh ini bermanfaat, tapi dia punya kemampuan bayar itu baik. Tapi kalau tidak, banyak justru orang saya punya pengalaman teman itu bisa pinjam lebih dari 14 data dia pakai 400 juta. Bagus data. Tapi akhirnya sekarang kabur ya. Tapi itulah yang bilang nggak baik. Makanya sesuatu ya semuanya harus kembali kepada kita sebagai pelaku. Jadi kita nggak bisa selalu menyalahkan pemerintah, pemerintah juga susah mengawasi gimana, ya kan?
Dia hanya memberikan regulasi, oh sekian sekarang cuma diputus tidak boleh lewat 0,3% mungkin per hari. Ini ya. Jadi ya sedangkan pinjam bank sekarang bunga bank rata-rata 1,5%. Iya. Jadi nggak mungkin dia di bawah bank. Jadi kalau saya mau menyampaikan ke pemirsa bahwa semua ayo kita harus belajar menyaring kehidupan ini mana yang baik, mana yang tidak baik, sehingga kita tidak terjerumus yang akan merusak apa yang kita sudah selama ini berjalan. Kalau ada persoalan, kita sebagai orang percaya Tuhan, kita carilah yang punya kuasa di